Dalam dekade terakhir, tepat setelah krisis keuangan tahun 2008, sejumlah besar fintech dan perusahaan keuangan mulai menerbitkan aplikasi-aplikasi mereka sendiri yang dapat melakukan pembayaran, peminjaman, dan pengelolaan kekayaan. Awalnya hanya ada sedikit aplikasi, tetapi seiring berjalannya waktu, sejumlah besar aplikasi memberikan fungsi yang sama. Namun, mereka juga menawarkan serangkaian fungsi atau pembeda yang unik. Selain itu, ada aplikasi dari perusahaan teknologi yang bertindak sebagai pendukung aplikasi, seperti aplikasi yang membantu menghubungkan pelanggan baru. Oleh karena itu, sejumlah besar aplikasi pada akhirnya akan melakukan integrasi untuk menyesuaikan dengan pembayaran antarmuka dari penyedia pembayaran tertentu ke dalam aplikasinya. Akibatnya, hal ini mengharuskan ketergantungan pada penyedia antarmuka untuk setiap integrasi dan peningkatan berikutnya. Selain itu, penyedia antarmuka dapat membebankan biaya atau royalti yang berbeda untuk setiap integrasi. Dengan menggunakan teknologi cloud dan infrastruktur terkait, perusahaan sekarang dapat membuat fungsionalitas mereka tersedia sebagai antarmuka yang umum dan dapat digunakan kembali di domain publik menggunakan seperangkat protokol tertentu. Penggunaan fungsionalitas bisnis melalui cloud ini disebut sebagai API-fication aplikasi atau bisnis. Melalui API-fication, para fintech dan firma keuangan untuk menggunakan teknologi seperti itu. Jadi sebenarnya apa sih API-fication itu? API-fication adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan proses penggantian panggilan API tingkat rendah untuk memanipulasi struktur data dengan panggilan API tingkat tinggi yang lebih ekspresif dan lebih dapat dipelihara yang dihasilkan dari tata bahasa. Dengan demikian, API-fication adalah bentuk renovasi perangkat lunak yang peka terhadap tata bahasa, di mana memunculkan pengetahuan tata bahasa merupakan kontribusi penting dari proses tersebut. Kontribusi utamanya adalah mengganti kode yang ditulis secara manual dengan kode yang dihasilkan dengan fungsi yang sama atau lebih baik. Melalui API-fication, para fintech dan firma keuangan untuk menggunakan teknologi seperti cloud. Lalu, bagaimana cara API membantu mengubah dunia fintech? Yang pertama, akses data. Akses ke data dan informasi dari berbagai sumber yang memfasilitasi integrasi waktu secara real-time ke data, informasi, dan logika bisnis dari berbagai sumber termasuk media sosial, umpan berita, konten yang dikurasi dalam domain publik, dan lain-lain, sehingga memungkinkan fintech untuk mengumpulkan dan menganalisis data ini untuk memberikan informasi secara menyeluruh. Yang kedua, jangkauan yang luas. Mengaktifkan penjualan di berbagai channel, jangkauan mereka ke kelompok pelanggan yang lebih luas, lalu mengekspos fungsinya sebagai API, dan kemitraan dengan bisnis yang sudah mapan telah memungkinkan mereka menjangkau audiens yang lebih besar dan juga menjelajahi saluran selain hanya tersedia secara online. Fintech akan bermitra dengan kios dan panel sentuh perusahaan media dan juga mengekspos API dari fungsinya seperti orientasi ke perusahaan media yang memiliki kios. Yang ketiga, pengalaman baru. Mengubah pengalaman pengguna, kemampuan untuk menggunakan dan berbagi informasi, data, dan fungsionalitas melalui API secara real-time memungkinkan sebagian besar fintech menyediakan transformasional pengalaman pengguna kepada pelanggan mereka. API diharapkan dapat memberikan konsumen yang paham teknologi dengan penawaran layanan keuangan yang lebih cepat, tidak formal, lebih personal, mudah diakses, dan murah. PSD2 merupakan petunjuk layanan pembayaran yang dirancang oleh negara-negara Uni Eropa dan diharapkan dapat merevolusi industri pembayaran. Biaya dalam keseluruhan proses diharapkan transparan setelah PSD2 diberlakukan. Sebagai bagian dari spesifikasi PSD2, ini memperkenalkan dua fitur baru ke dalam lingkup keuangan, yaitu AISP dan PISP. Apa itu AISP dan PISP? AISP yang memiliki kepanjangan Account Information Service Provider memiliki akses ke saldo dan transaksi data untuk pelanggan dari bank, perusahaan kartu, dan penyedia pembayaran. Juga dapat memberikan analisis nilai tambah dari informasi yang dikumpulkan seperti pola pengeluaran, kebutuhan analisis, penawaran produksi, dan lain-lain. Yang kedua, PISP atau Payment Initiation Service Provider adalah penyedia layanan yang melakukan pembayaran atas nama pengguna. Layanan seperti pembayaran tagihan, transfer dana, dan lain-lain dapat ditawarkan oleh penyedia layanan tersebut. Diharapkan dapat pendekatan terpadu akan memungkinkan pelanggan untuk bertransaksi dengan mudah sehingga meningkatkan penjualan dan keuntungan bagi organisasi agar lebih efisien. Ini juga akan membantu organisasi untuk beroperasi lintas negara dengan peraturan keuangan yang serupa. API-fication dapat memudahkan integrasi antara mitra yang berkolaborasi dengan menggunakan API,
e-commerce, atau situs transaksi keuangan apapun dapat dengan mudah mengintegrasikan pembayaran. Seluruh transaksi diotorisasi secara real-time. API ini memiliki perangkat lengkap yang membantu integrasi API, kesesuaian aplikasi pemrosesan inti dasar, yang semua transaksi API menggunakan sertifikat khusus API, dan dikirim menggunakan Secure Socket Layer standar untuk semua transaksi berbasis internet yang aman. Pedagang saat melakukan panggilan API pembayaran biasanya memberikan ID pengguna, kata sandi, sertifikat API, dan informasi berikut seperti informasi penagihan, informasi item, transaksi informasi kartu kredit, dan informasi terkait keamanan. Penyedia memproses transaksi secara real-time dan mengirimkan kembali hal-hal berikut seperti status transaksi yang berhasil atau gagal, log kesalahan, dan respon AVS dan CCV2. Biasanya, transaksi ditangani melalui pembayaran ACH. ACH merupakan jaringan elektronik yang memungkinkan bank dan nasabahnya saling mengirimkan dana. Kemampuan pembayaran clearinghouse didirikan untuk mengintegrasikan fungsionalitas pembayaran ACH ke dalam aplikasi-aplikasi mereka. ACH merupakan jaringan elektronik yang memungkinkan bank dan nasabahnya saling mengirimkan dana. Beberapa area bisnis utama di mana fintech lain dan perusahaan mapan mengintegrasikan API ACH Payment adalah sebagai berikut. Yang pertama, sejumlah besar perusahaan dan fintech menggunakan ACH Payment untuk melakukan pembayaran otomatis kepada pemasok, mitra, dan penerima waralaba mereka. Yang kedua, hampir semua fintech menggunakan API ACH Payment untuk menawarkan instant payment melalui transfer bank. Yang ketiga, perusahaan seperti perguruan tinggi, gimnasium, dan klub olahraga menggunakan API ACH Payment untuk membantu siswa dan anggota melakukan pembayaran melalui transfer bank. Yang keempat, berbagai platform investasi mengintegrasikan API ACH Payment untuk membantu investor mentransfer dana untuk aktivitas investasi. Sejumlah besar platform ini menawarkan dashboard siap pakai yang membantu melacak transaksi pelanggan dengan melacak transaksi API. Hal yang sama dapat dianalisis menggunakan alat analitik untuk memberikan wawasan bisnis utama, sehingga menawarkan personalisasi untuk sebagian besar pelanggan. API ini dapat memfasilitasi kemampuan pemrosesan kartu kredit secara global, menerima pembayaran, dan pembayaran dalam berbagai mata uang. Sebuah perusahaan yang dimulai dengan platform manajemen kekayaan akan segera membuat set API mereka sendiri untuk mengakses data pasar dan saat ini memiliki 50 layanan web yang menawarkan lebih dari 1.000 API, melayani lebih dari 1 triliun panggilan API setiap tahun, dan menghitung 1.000 perusahaan inovatif sebagai klien mereka. Mereka menggunakan AWS Cloud dan memiliki lebih dari 1,5 triliun permintaan API yang dilayani pada tahun 2016 dengan sekitar 250 miliar permintaan per bulan. Mereka telah dinilai sebagai salah satu merek paling terkemuka di industri perbankan. Ada perusahaan lain yang menyediakan kemampuan perdagangan di platform mereka dengan harga transparan dan biaya rendah dan telah mengekspos kapabilitas platform sebagai API untuk diintegrasikan oleh mitra lain. Dengan platform ini tersedia sebagai API, penasihat dan pengembang dapat meluncurkan platform dan penawaran perdagangan, pasar, data, dan pialang secara instan, tanpa menghabiskan waktu dan tenaga untuk membangun platform perdagangan dan perantara baru. Tujuan utama API adalah membiarkan para mitra untuk fokus dalam memberikan pengalaman, dan perusahaan-perusahaan ini dapat memberikan kemampuan untuk melihat akun pengantara, informasi portofolio, melihat kuotasi yang dapat diperdagangkan secara real-time, dan menjalankan pesanan di banyak tempat perantara di berbagai kelas aset. Platform ini menangani regulasi uji tuntas, pemeliharaan infrastruktur sistem, dan aspek integrasi lainnya sambil membantu mitra mengintegrasikan API mereka. Ada fintech pertukaran mata uang yang telah mengekspos API nilai tukar mereka untuk bisnis untuk membangun aplikasinya. Beberapa dari platform ini memanfaatkan platform perdagangan dan algoritma milik mereka untuk menghitung nilai paling akurat tukar berdasarkan transaksi forex yang sebenarnya. Platform ini membuat data tersedia secara real-time dengan cara yang aman. API menyediakan data forex dan informasi terkait, dan hal yang sama dapat digunakan di aplikasi individu untuk konversi mata uang yang pada gilirannya akan diperlukan untuk tujuan akuntansi dan pelaporan keuangan, produk harga di wilayah geografis yang berbeda, perhitungan gaji, dan lain-lain.
Platform pinjaman mikro P2P juga telah mengekspos API untuk membantu aplikasi membuat mengintegrasikan fungsionalitas P2P dalam aplikasi atau aplikasi mereka. Hal yang sama biasanya dilakukan melalui beberapa fungsi utama yang diekspos sebagai API kepada pengembang, termasuk yang pertama, API yang memberikan informasi mengenai berbagai kelompok investasi yang dimiliki pemberi pinjaman sebagai bagian dari portofolionya. Yang kedua, mendapatkan informasi rinci tentang kelompok pemberi pinjaman atau kelompok pemberi pinjaman yang berbeda yang tersedia. Yang ketiga, rincian semua dana berbeda yang secara aktif mengumpulkan pinjaman di platform. Fintech yang menggunakan komunikasi cloud telah mengekspos API mereka untuk olah pesan, suara, video, dan autentikasi. Fungsionalitas, data, dan informasi yang diekspos sebagai API oleh platform ini dapat diringkas sebagai: yang pertama, kemampuan suara dan video yang membuat, menerima, dan mengontrol panggilan dari aplikasi apapun dan memungkinkan kontrol panggilan lanjutan. Yang kedua, mengirim dan menerima SMS global, MMS, dan pesan obrolan dari aplikasi apapun. Dan yang ketiga, perkuat login situs web dengan autentikasi 2 faktor. Platform API seringkali dinamai backend sebagai layanan BaaS atau backend seluler sebagai layanan MBaaS dan akan memiliki API Management atau API Gateway Solution. API Management Solution di platform API biasanya terdiri dari fitur-fitur yang memungkinkan organisasi penyedia API untuk mengelola pengguna API-nya. Ini akan menyediakan dashboard yang daftar semua API, dokumentasinya, repositori perpustakaan, dan portal administratif untuk mengelola aspek-aspek seperti akses, izin keamanan, dan kebijakan untuk individu atau kelompok pengguna API. Mereka juga akan memungkinkan penyedia API membuat portal untuk masuk pengguna API dan mengelola mereka kredensial keamanan. Beberapa vendor utama yang menyediakan layanan manajemen API adalah Microsoft Azure API Management, IBM API Connect, Adobe ColdFusion API Management Platform, dan Xway API Management Plus. API Gateway Solution menyediakan berbagai fitur untuk REST atau SOAP API, perpesanan, transfer file, integrasi keamanan, dan dukungan seluler. Gateway Solution menyediakan infrastruktur tipikal untuk autentikasi, otorisasi, serta layanan dan kebijakan identitas dan keamanan lainnya. Solusi API Gateway juga menyediakan layanan perlindungan seperti perlindungan dari serangan permintaan yang salah dan lain-lain. Beberapa format vendor utama yang menyediakan solusi API Gateway adalah Amazon API Gateway, Xway API Gateway, Google Cloud Endpoints, IBM API Connect, Oracle API Gateway, dan SAP Gateway.